Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Ada mesin cuci merek Tekno TWA 5588 yang rusak, pengeringnya nggak mau muter pemirsa. Panelnya adalah digital dan udah saya pernah modifikasi menjadi analog seperti ini. Ini adalah tombol on off untuk nyalain mesin cucinya. Sekarang ini off posisinya, dan yang warna merah itu adalah untuk ngebuang air yang ada di dalam. Terus coba saya nyalain sakarnya, saya coba tunjukin ke pemirsa, saya hidupkan, coba saya matikan. Ini pasti nggak aktif ya kalau saya kondisikan off. Sekarang saya on kan, dan saya coba lihat di mesinnya. Ternyata mesinnya nggak berputar karena saklarnya belum saya hidupin. Saya baru mau ngelihat kira-kira apa yang rusak di sini pemirsa. Maksudnya yang rusak kan udah jelas ya. Keluhannya adalah pengeringnya nggak berputar. Tapi sebelum saya telusuri lebih jauh, sebelum saya bongkar-bongkar, jadi harus saya cek dulu kira-kira sistem operasinya masih normal apa enggak. Dan sekarang saya tunjukin ke pemirsa, ternyata dia hidup tuh. Pencucinya hidup dan sepertinya sih normal pemirsa. Mungkin nggak kelihatan ya, tuh saya buka. Pencucinya hidup pemirsa, dan bisa muter kiri dan bisa muter kanan sesuai dengan timer yang udah di setel. Sekarang muter ke kanan, kemudian dapat beberapa detik dia muter ke kiri. Tapi keluhannya adalah mesin pengeringnya itu nggak berputar. Nah, apa kira-kira yang rusak? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sekarang coba saya hidupin pengeringnya pemirsa. Pertama, saklar untuk buang airnya saya hidupin dulu, terus pengeringnya coba saya hidupkan. Ternyata berputar tuh, tapi lambat. Nah, tapi lambat laun. Putaran mesin cuci ini untuk bagian pengering dia normal gitu, dia kenceng banget tuh. Pertama lambat, terus kenceng, dan muternya cepet banget nih tuh. Wow. Jadi saya agak ragu-ragu kalau misalnya mesin cuci ini rusak pemirsa. Mau nggak mau saya harus telepon lagi yang punya, karena yang punya lagi nggak ada di tempat, untuk tanyakan keluhan mesin cucinya apa, kok kayaknya normal gitu. Tapi kalau dilihat dari putaran awalnya yang lambat, kayaknya sih memang bener-bener rusak pengeringnya. Soalnya kalau muter pertama lambat berarti dia nggak bakal kuat muter kalau misal dikasih air atau dikasih baju kotor gitu, karena bebannya lebih berat dan dia pasti nggak mau muter. Tiba-tiba dapat sekitar beberapa menit, 5 menit, 10 menit, saya matikan, terus saya tes lagi pengeringnya, dan masih tetap nggak mau berputar loh pengeringnya pemirsa. Dia bakal berputar kalau misalnya saya masukin tangan saya dan saya putar tube-nya, tube. Waktu tube-nya saya putar, ternyata juga dia mau berputar gitu, tapi harus dipancing dulu. Waduh, kalau udah main pancing-pancing gini kan agak repot ya. Biasanya sih kalau udah main pancing kayak gini ada dua yang lemah, satu spool, dua kapasitor, atau kebalikannya, satu kapasitor dan yang kedua spoolnya. Tapi dari ceritanya kayaknya bukan. Dari ceritanya mesin cuci ini waktu pengeringnya dihidupin dia nggak mau berputar. Habis itu ada bau-bau kayak bau gosong gitu pemirsa. Apa dong kira-kira yang rusak? Jangan-jangan spoolnya udah korslet. Kita akan cari tahu. Dan sebelum saya bongkar spoolnya, coba saya mau lihat di keranjangnya sini kira-kira ada yang janggal apa enggak. Biasanya sih ada sempak yang keselip di sini. Ada celana dalam yang keselip di bagian pengering. Kalau untuk mesin cuci 2 tabung, tapi ini 1 tabung. Jadi saya incer di pinggir-pinggirnya, kayaknya nggak ada celah buat sempak bisa masuk ke sini pemirsa. Tuh, udah saya buka.
isinya adalah skrup, dan skrupnya kita buka, nanti kita bakal lihat skrupnya. Kita bisa bakal lihat skrup untuk buka keranjang, skrup untuk buka baling-baling pemutar air itu yang di dalam. Skrupnya panjang pemirsa, nanti bisa kita lihat. Tapi sebelum itu saya bongkar lebih jauh, saya coba cek dulu pengkabelannya, kira-kira ada yang aneh apa enggak, apakah ada yang gosong atau timer yang udah gosong juga. Ternyata enggak ada. Dan kemudian pemirsa, begitu saya coba untuk kesekian kalinya untuk bongkar-bongkar ini, bukan dibongkar ding, aduh kok saya salah ya. Sebelum saya bongkar keranjangnya, saya coba ambilkan kapasitor yang kondisi masih baru dengan ukuran 12 mikrofarad 450 volt. Nah, seperti ini. Saya kondisikan supaya dia nggak korslet. Untuk menggantikan kapasitor lama punya mesin cuci ini yang ukurannya 10 mikrofarad 450 volt. Tuh. Ini 12 mikrofarad 450 volt. Memang beda. Yang baru plastik, yang lama seng atau aluminium. Begitu saya ganti kapasitor, saya hidupkan pemirsa. Ternyata apa yang terjadi? Pemirsa klik subscribe, baru nanti kelihatan apa yang terjadi. Ternyata begitu saya pencet on, saya hidupin saklar pengeringnya, dan saya juga buang airnya. Ternyata pengeringnya muter lancar dan kenceng banget pemirsa. Kenceng banget muternya tuh. Berarti perbaikan selesai. Gak ada masalah sama gearbox, meskipun ada suara tik tik tik, kayak suara kelentingan, apa itu? Sapi. Itu karena gearboxnya memang udah agak-agak rusak kayaknya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai normal. Tuh, mesin pengeringnya muternya lancar banget. Dan kayaknya perbaikan udah selesai deh. Tapi juga saya mau cek gearboxnya, kira-kira ada yang bermasalah apa nggak di sana. Kalau nggak ada berarti udah 100% normal. Saya banting-banting tadi mesin cucinya langsung. Dan ternyata waktu saya cek gearboxnya, ada hitam ini ngeong-ngeong. Udah saya cek gearboxnya, ternyata gearboxnya juga nggak ada masalah pemirsa. Dan sekarang coba saya buang dulu airnya. Begitu saya tekan tombol untuk membuang air yang ada dalam tabung, dia motor pengeringnya itu akan berbunyi pemirsa, sampai dia mati suaranya, baru mesin pengeringnya kita hidupin gitu. Nah, itulah standar prosedur untuk ngidupin mesin pengering. Mesin pengeringnya ini cuma satu, motornya itu cuma satu pemirsa. Tapi dia fungsinya dua, satu untuk mencuci, satu untuk mengeringkan. Dan ada juga satu motor kecil itu untuk membuka katup, untuk membuang air yang ada dalam tabung. Begitu motor yang berfungsi untuk membuang air itu berhenti saat kita buka, kan kita nyalain, nanti dia bunyi tek 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 sampai dia bunyinya itu hilang. Nanti baru kita hidupin tube untuk pengeringnya gitu. Itu deh pokoknya. Jadi perbaikan kali ini berhasil sembuh pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Cuman ganti kapasitor aja perbaikannya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.